Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usama Abdul Aziz, NIM 2119125. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan pernikahan anak dengan judul Pernikahan Anak Itu Halal, tapi mempunyai banyak problem. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang upaya pencegahan atau meminimalisir terjadinya pernikahan anak. Persoalan nikah bukanlah persoalan baru yang diperbincangkan publik, tetapi merupakan persoalan klasik yang telah dikaji sejak lama. Meski demikian, kajian tentang pernikahan selalu menarik. Karena setiap saat permasalahan pernikahan senantiasa berkembang dan selalu ada dinamisasi seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, akan diketemukan perspektif lain manakala masalah pernikahan ini dikaji ulang dengan pendekatan psikologi dan perspektif hukum perkawinan. Padahal, di balik semua itu, ada persoalan mendasar yang seharusnya dikedepankan, yakni unsur-unsur psikologisnya yang merupakan hikmah yang dapat dipetik dari sebuah pernikahan. Mengapa banyak pernikahan kandas di tengah jalan? Rumah tangga tidak harmonis, suami istri sering cekcok sehingga rumah tangga berantakan. Apakah itu disebabkan oleh ketidaktahuan pada hukum atau karena kekurangan materi? Jawabannya bisa iya dan tidak. Tetapi mengapa hal itu terjadi? Ada juga suatu kasus, yaitu pernikahan dini atau pernikahan anak. Ada suatu kasus pernikahan remaja 14 tahun di Bulukumba. Pernikahan dini ini atau pernikahan anak ini terjadi di desa Gantarang, Kalara, Candi Ponte, Sulawesi Selatan. Mempelai laki-laki masih berusia 13 tahun, sementara mempelai perempuan berusia 14 tahun. Pengertian perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di samping menurut Undang-Undang Dasar, Islam juga mengatur tata cara atau tata aturan pernikahan. Misalnya dapat dilihat pada Quran Surat Al-Zariyat ayat 49, Quran Surat Yasin ayat 36. Selain itu, ada juga asas-asas perkawinan. 1. Tujuan perkawinan. 2. Perkawinan adalah sah. 3. Asas monogami. 4. Calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya. 5. Mempersukar terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Syarat material perkawinan pasal 6 sampai dengan 10 UUP Undang-Undang Perkawinan. 1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai. 2. Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. 3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Itu adalah usia yang paling minimal sesuai Undang-Undang Dasar, sesuai Undang-Undang Perkawinan. Sering terjadinya kasus pernikahan anak atau pernikahan dini disebabkan oleh beberapa sebab-sebab terjadinya pernikahan anak. 1. Karena budaya. Pernikahan dini lebih banyak terjadi di kalangan perempuan dan biasanya terjadi pada masyarakat desa. Sebab dalam lingkungan masyarakat seperti itu biasanya memiliki asumsi, khususnya masyarakat Jawa, bahwa perempuan yang telah menginjak usia baligh atau telah memasuki usia remaja sebaiknya lekas-lekas dinikahkan. Sebab jika tidak akan mendapatkan cemoohan dan julukan sebagai perawan yang tidak laku, atau bahkan lebih menyakitkan lagi, yakni dengan sebutan perawan kasep. Selanjutnya yaitu sebab-sebabnya karena ekonomi. Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan. Untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Dan yang terakhir, ini yang paling sering terjadi atau seringkali ditemukan, yaitu tentang pendidikan. Terjadinya pernikahan anak atau pernikahan dini karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat di sekelilingnya, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Ada sebuah pertanyaan yang melontar atau yang biasa kita dengar. Jika remaja menikah atau anak di bawah umur menikah ataupun masih di bawah umur dalam kategorian yang di atas, hamil di usia muda, ada beberapa faktor ataupun ada beberapa yang akan mungkin terjadi. Yang pertama, ibu muda pada waktu hamil kurang memperhatikan kehamilannya termasuk kontrol kehamilan. 2. Resiko kehamilan ibu dan janin itu cenderung lebih besar. 3. Ibu muda pada waktu hamil sering mengalami resiko yang banyak. 4. Berakibat pada kematian ibu dan bayi. 5. Kehamilan usia muda dapat beresiko menderita kanker di masa yang akan datang.
itu merupakan resiko yang akan didapatkan apabila ada remaja menikah ataupun hamil di usia muda atau dalam artian pernikahan dini. Dan ketika dia hamil, maka ada beberapa resiko yang akan ia dapatkan. Selanjutnya yaitu kehamilan yang tidak diinginkan. Faktor penyebabnya kurangnya pengetahuan yang lengkap dan benar tentang proses terjadinya kehamilan dan metode pencegahannya. Jadi, apabila ada remaja yang menikah dini dan hamil di usia muda, pastinya kurangnya pengetahuan yang lengkap tentang proses terjadinya kehamilan dan metode pencegahannya. Dan juga kegagalan alat kontrasepsi yang mengakibatkan bisa terjadinya resiko yang akan terjadi. Dan juga untuk selanjutnya itu kerugian pernikahan dini. Ada beberapa kerugian yang akan dialami oleh remaja yang menikah pada usia muda atau pernikahan anak atau pernikahan dini, yaitu remaja bisa jadi putus sekolah dan putus pendidikan di saat itu juga. Kedua, kehilangan kesempatan meniti karir, pengalaman, dan bergaul. Ketiga, kesulitan dalam beradaptasi secara psikologis. Keempat, kesulitan beradaptasi menjadi orang tua. Itu yang paling penting. Ketika ada seorang remaja ataupun usia muda pernikahan dini, yaitu kesulitan beradaptasi menjadi sosok orang tua yang baik dan benar. Dan apabila seorang wanita akan sulit beradaptasi menjadi seorang istri. Ada beberapa pandangan hukum terkait tersebut. Maka lebih baik pernikahan dini tidak dilakukan karena melanggar undang-undang perkawinan yang telah dijelaskan di atas, yaitu tentang usia pernikahan. Upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Ada beberapa upaya untuk bisa kita mencegahnya terjadi perkawinan anak di bawah umur atau pernikahan dini, yaitu pertama, mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat. Meningkatkan intervensi perlindungan anak perempuan 15-17 tahun dengan fokus utama penyelesaian sekolah menengah. Memberikan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak guna menangani masalah kerentanan ekonomi. Juga mencegah terjadinya pernikahan anak atau pernikahan dini. Ada beberapa masalah-masalah yang akan kita hadapi sesuai apa yang dijelaskan saya di atas. Untuk closing statement dari saya, pernikahan dini sebaiknya dicegah dan dihindari karena masa depan Anda mungkin lebih cerah dengan memprioritaskan pendidikan atau belajar terlebih dahulu. Sukses itu penting, tapi bahagia jauh lebih penting. Maka
Hindarilah pernikahan anak karena mempunyai banyak problem dan kendala baik sesudah maupun sebelum terjadinya pernikahan. Belajar adalah rekreasi terbesar dalam hidup. Dengan belajar, kita mengetahui banyak pengalaman. Aku tahu, aku mau, dan aku mampu. Semoga kita semua sukses dan kita bersama-sama memberikan sosialisasi pencegahan pernikahan anak. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.